Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Yang belum like, share, dan follow silahkan follow. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang masalah ilmu dan belajar. Pemirsa yang dirahmati Allah, mohon didengarkan, jangan di-skip agar kita tidak salah paham. Karena kalau masalah ilmu ini atau masalah agama, kita tidak bisa setengah-setengah. Karena takut nanti salah paham. Oleh karena itu, dengarkan sampai habis. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Bagaimana dalam hadis ada disebutkan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Bagi setiap muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Maka hukumnya wajib. Yang mengaku Islam, kemudian kita diberikan akal, maka wajib kita untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu pondasi bagi kita untuk mengerjakan ibadah kepada Allah dan juga untuk berinteraksi dengan manusia. Bagaimana kita mengetahui ibadah kita itu sah atau batal, diterima atau tidak, sementara kita tidak mau belajar, sementara kita tidak mengetahuinya. Maka oleh karena itu, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menjelaskan melalui firman-Nya di dalam Al-Quran, sebagaimana di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, atau disebut juga Al-Mursyidul Amin. Maka di dalam masalah ini, yaitu masalah ilmu dan belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Sudah jelas dalam firman Allah. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Kemudian kata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai ke atas keduanya, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi 700 darajat. Bagi para ulama itu, orang alim, orang yang berilmu, ada beberapa derajat fawqal mu'minina, di atas orang-orang yang beriman, dengan 700 derajat. Jadi perbedaan orang beriman sama orang yang berilmu 700 derajat. Kata Ibnu Abbas, ma bainad darajataini masiratu 500 'amin. Perjalanan di antara dua derajat itu perjalanan 500 tahun. Bayangkan pemirsa yang dirahmati Allah. Itu kata Ibnu Abbas. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Maka itu tidak sama, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Allah tinggikan derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian Allah jelaskan, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu siapa? Para ulama. Yang takut kepada hambanya hanya ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Karena dengan ilmunya ia mengenal Allah, maka mereka para ulama itu takut kepada Allah. Ini dalil-dalil dalam Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di dalam beberapa hadis disebutkan juga keutamaan orang yang berilmu. Rasulullah SAW bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi para ulama
para kiai, orang-orang yang berilmu itu pewaris para nabi. Kalau sudah pewaris para nabi berarti bagian dari nabi mereka dapat, yaitu ilmu. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, jangan main-main dengan ulama. Jangan coba-coba mencaci, memaki, menghujat para ulama. Ulama-ulama yang memang lurus, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Karena mereka itu adalah pewaris para nabi. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Afdhalun nasi al-mu'minu al-alimu alladhi in ihtija ilaihi nafa'a." Manusia yang paling utama adalah orang yang mukmin, yang beriman, yang mana jika dibutuhkan ia, maka ia memberi manfaat orang alim tersebut. Wa in istughniya anhu aghna nafsahu. Dan jika ia tidak dibutuhkan, maka ia mencukupi kepada dirinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, "Aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi wa ahlul jihad." Paling dekatnya manusia dari derajat para nabi adalah ahlul ilmi, orang yang berilmu dan orang yang berjihad. Amma ahlul ilmi fali'annahum qad dallu an-nasa ala ma ja'at bi rusul. Adapun orang yang berilmu, maka sesungguhnya mereka itu menunjukkan kepada manusia ke atas perkara yang datang atau yang dibawa oleh para rasul. Jadi ahlul ilmi atau orang yang berilmu itu mereka menunjuki kepada manusia, memberikan ilmu, mengajarkan ilmu. Itu sesuai yang dibawa oleh para rasul. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-alimu aminullahi fil ardi. Rasulullah juga bersabda, orang yang berilmu itu adalah kepercayaan Allah di muka bumi. Jadi termasuk aminullah, percayaan Allah. Kemudian dalam hadis yang lain juga, tashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya. Pada hari kiamat nanti akan memberi manfaat. Pertama siapa? Para nabi. Tsummal ulama, kemudian para ulama. Tsumma syuhada, kemudian para syahid. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu, keutamaan orang yang alim atau ulama. Maka diwajibkan bagi kita untuk menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Keutamaan-keutamaan orang yang berilmu ini sudah banyak dijelaskan seperti yang kita jelaskan tadi, dan banyak lagi dalam hadis-hadis menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu. Fadilah belajar. Apa fadilahnya bagi orang yang belajar? Nabi SAW bersabda, "Innal malaikata latada'u ajnihataha liqalibil ilmi ridan bima yasna'." Sesungguhnya para malaikat itu benar-benar meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu dalam keadaan ridho dengan apa yang mereka kerjakan. Para malaikat itu meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu. Kenapa? Karena ridho dengan apa yang dikerjakan oleh penuntut ilmu. Kemudian Nabi SAW bersabda, "La an taghdu fata'allama baban min al-ilmi khairun min an tusalliya mi'ata rakaat." Berpagi-paginya kamu kemudian belajar kepada satu bab dari ilmu, itu lebih baik daripada salat 100 rakaat. Jadi berpagi-pagi untuk menuntut ilmu, kemudian belajar kepada satu bab, itu lebih baik daripada salat 100 rakaat. Maka dari beberapa keterangan ini, apa yang menghambat diri kita untuk belajar? Mari kita sama-sama mendekat kepada Allah dengan cara menuntut ilmu, agar kita dalam beribadah itu tahu hukumnya, agar kita mengenal Allah dan juga Rasulullah dan mengenal agama kita ini. Karena itu hukumnya wajib. Bagi siapa saja yang mengaku muslim dan muslimah, maka wajib menuntut ilmu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika konten ini bermanfaat bagi kalian, silakan like, share, dan follow atau subscribe. Jika tidak, maka abaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Jika ada kritik dan saran, mohon berikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.